Parlemen Iran tengah mempertimbangkan kebijakan untuk menetapkan biaya bagi tiap kapal tanker jika melewati Selat Hormuz. Biaya $1 Amerika Serikat per barel jika satu unit kapal tanker mengangkut 2 juta barel minyak. Ini artinya harus membayar 33 miliar rupiah tiap kapal satu kali melintas. Namun, Iran tidak mau menerima mata uang dolar Amerika. Iran minta pembayaran menggunakan mata uang Cina atau yuan atau menggunakan aset digital stablecoin. Meski kapal menyanggupi pembayaran, ternyata tidak serta-merta bisa melintas langsung. Kapal tanker harus mengikuti prosedur yang ditetapkan Garda Revolusi Iran. Ya, urat nadi pelayaran dunia kini berada di ujung tanduk. Hormuz dan Bab al-Mandab siap ditutup jika Amerika tidak tunduk. Keberanian unjuk kekuatan Iran kini mematahkan mitos bahwa perisai dominasi militer Barat ternyata bisa diterobos. Kita lanjut dialog kita pemirsa bersama pengamat pertahanan dan militer Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Bastari. Pak Bastari, sekarang kita bicara soal efeknya akan global termasuk ekonomi, Pak. Ini jalur perdagangan laut Iran. Saya bacakan terlebih dulu ya, Pak ya. Ya. Ini Selat Hormuz dari Iran, pemirsa. Kemudian di sini Selat Bab al-Mandab. Selat Hormuz sendiri volume minyak harian 21 juta barel. Lalu lintas kapal 85.000 kapal per tahun. Persentase pasokan global 20%, pemirsa. Kemudian Selat Hormuz ini volume minyak harian bisa 21 juta barel. Lalu lintas kapal 85.000 kapal per tahun. Persentase pasokan global 20%. Di mana ini menjadi salah satu yang juga perbincangan, Pak, karena pengaruh terhadap ekonomi dunia yang saya sampaikan tadi, Pak. Ketika ini ditutup, selesai sudah. Tapi ada beberapa persyaratan termasuk mata uang harus Cina yuan, Pak. Ini bagaimana, Pak, kalau Anda melihatnya, Pak? Ya, baik. Ini saya mencoba. Ini kan Bab el-Mandab sini ya. Ini Hormuznya di sini. Kemudian, ini Hormuz. Ya, kemudian datanya mungkin di sini yang benar Hormuz ini. Hormuz di situ, coba saya ini ya, saya jelaskan di sini bahwa Hormuz ini dia 20% untuk presentasi pasukan global. Bab el-Mandabnya di sini itu 10%. 10%. Jadi kalau gabungan, jangankan 30% pasukan minyak global ya, energi global, 20% aja sudah memicu harga per barel itu di atas 100. Ya 100 sampai 120. Kalau ini juga ikut ditutup sama dengan tekanan dari apa namanya itu Yaman, Houthi, ya Houthi itu akan bisa mencapai 180 dan itu mencekik ya konsumsi energi yaitu minyak dan gas dunia. Dan ini yang harus dipertimbangkan oleh Amerika, dalam hal ini Iran, Trump ya, untuk melanjutkan serangan yang menentukan yang besar-besaran. Oleh karena itu, relate dengan pernyataan kita tadi bahwa yang dimaksudkan dengan serangan pamungkasnya Amerika itu tidak akan menduduki seluruh wilayah Iran, tapi serangan terbatas. Serangan terbatas. Serangan terbatas yang kita katakan tadi, yaitu yang ada di Pulau Krak sini sama Selat Hormuz dan yang ada di pantai Tenggara di sini yang terbuka. Ini terbuka. Nah, disinilah kalau itu sudah selesai, kemudian itu akan memberikan kartu positif bagi Trump, ya, bahwa mereka mampu untuk melaksanakan serangan itu. Dan serangan itu akan mengakibatkan, asumsinya ya, ini akan terbuka nih. Karena ini kan dikuasai sama mereka sepanjang ini. Itu asumsinya dengan serangan yang besar tapi terbatas itu. Ya, di sini juga akan sama. Ini akan mereka kuasai karena sudah 3 kapal induknya yang dikerahkan ke sana. Termasuk yang satu yang sudah selesai perbaikan di Kroasia. Nah, itu kan akan mereka kerahkan tuh di situ. Kalau Indonesia tuh yang masih di lobby itu yang di sini, Pak, berarti, Pak ya? Betul. Yang Pertamina Pride itu sama satu lagi itu masih tertahan di situ. Sementara yang dari Malaysia sudah bisa dilepaskan sama Iran. Pak Bastari, tentang serangan terbatas tadi yang mungkin kita ulangin kembali. Jadi artinya Trump mencoba untuk menguasai daerah sini, Pak. Tapi bagaimana sebenarnya peta kekuatan di Selat Hormuz ini dari Iran sendiri, Pak, untuk bisa kokoh, untuk menjaga tetap bisa dia konsisten dengan pernyataannya, Pak? Iya, jadi memang mereka selalu menyampaikan bahwa mulai dari Pulau Krak ini di dataran, di pantainya di sini sampai kepada Tenggara
di sini itu sudah dipenuhi dengan pasukan-pasukan Iran termasuk milisi-milisinya. Artinya apa? Kalau kita melihat bahwa kekuatan militer Iran itu kan sekitar 600.000 yang aktifnya. Tapi cadangannya berjuta-juta. Karena apa? Tanpa diminta pun ya rakyat Iran itu sudah akan memberikan bantuan dan dukungan mendukung program pemerintah untuk mempertahankan bangsa dan negaranya. Berbeda dengan yang ada rakyat di Israel dan Amerika. Itu berbeda. Karena Amerika sendiri dalam persepsi publiknya perang itu bukan perangnya Amerika, tetapi untuk memperkuat posisi Israel di Timur Tengah. Nah, bagi Israel sendiri itu dengan menyerang Iran itu mencari kesulitan sendiri karena mereka masih harus mampu tadinya menguasai dan mengalahkan Hamas dan Hizbullah. Dan itu belum sampai kepada pencapaian yang sempurna. Terus mereka memperlebarkan untuk Iran. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Dan itulah yang juga merupakan dilema bagi negara-negara Teluk yang selama ini menikmati perlindungan dari Amerika. Negara Teluk itu. Nah sekarang mereka mengasumsikan akan aman dan damai di bawah perlindungan Amerika, justru karena pangkalan Amerika hadir di negara mereka, itu mengundang serangan-serangan Iran yang semestinya tidak hadir di situ. Nah, jadi dilema akan bagi mereka. Tadinya mereka mengasumsikan akan aman, justru menjadi titik serangan daripada Iran. Itu dilema negara Teluk. Negara Teluk ya? Sebetulnya. Iya. Baik, dengan kondisi itu, dilema itu Pak, mana pilihan yang paling masuk akal atau pilihan paling aman di antara yang terburuk untuk bisa diambil negara-negara Teluk Pak? Ya, sebetulnya sudah dicontohkan oleh Oman sebetulnya. Oman? Oman itu kan sebetulnya dia juga menyediakan pangkalan untuk Amerika. Tetapi dia mengatakan kepada Amerika, jangan pangkalan saya ini untuk dipergunakan menyerang negara sekitar. Tadinya pangkalan-pangkalan itu disediakan di situ untuk dalam konteks pertahanan ketika negara itu diserang. Oke. Bukan untuk menyerang. Bukan menyerang. Bukan. Nah sekarang justru pangkalan-pangkalan itu menjadi titik pangkal penyerangan ke negara tetangga, yaitu Iran. Sementara Iran sendiri kekuatannya luar biasa, ya, above expectation. Dari kalkulasi militernya Amerika dan Israel. Babak belur juga. Jadi semua sekarang itu antara yang menyerang dan yang diserang sama-sama babak belur. Iya. Sama-sama babak belur. Sama-sama babak belur. Karena Iran pun kalau kita secara logiknya, kemampuan militernya kan jauh sebetulnya dari Amerika plus juga dengan Israel. Nah, jadi kemenangan kalau kita bisa definisikan kemenangan bagi Israel itu adalah semakin lama dia bisa bertahan, survive, ya, itulah mereka mendefinisikan bahwa itulah kemenangannya mereka. Artinya apa? Melawan negara adidaya, superpower, bisa bertahan berbulan-bulan, ya kan? Dengan segala macam bentuk persenjataan yang menyerang yang digunakan oleh Amerika sama Israel. Yang harus dikhawatirkan apa, Pak? Yang dikhawatirkan kita itu ketika perang ini berlanjut lama, ya bisa sampai 180 bahkan 200, dan itu belum ada dalam waktu yang dekat ini energi, ya, alternatif daripada itu kan butuh waktu, ya tenaga surya, kemudian yang bersifat nabati itu kan membutuhkan waktu, yaitu teknologinya, dan tidak secepat itu bisa merecover daripada kebutuhan rumah tangga, kebutuhan industri, kan banyak sekali itu yang membutuhkan energi itu sendiri. Kalau Pulau Hark juga menjadi target ya Pak ya? Kenapa? Pulau Hark dari Iran di sini juga menjadi salah target Pak ya? Iya, karena apa? Saya pikir ini akan diduduki sebetulnya untuk tujuan pragmatisnya Amerika. Tidak akan dihancurkan. Karena di sini kan 90% ya produksi yang untuk siap diekspor sama Iran, 90% kekayaan minyak Iran itu tertampung di situ. Nah, kalau Amerika bisa menduduki itu, kemudian Hormuz juga bisa dinetralisir, kemudian ya di tenggaranya ini, pantai di tenggaranya ini bisa dinetralisir, ini akan disedot keluar.
Makanya ini tidak akan dihancurkan, tapi diduduki iya untuk dieksploitasi yang terkandung di situ. Itulah tujuannya, tujuan pragmatisnya Iran, Amerika. Jadi nggak mungkin akan dihancurkan. Satu lagi mungkin Pak, Venezuela kan juga memiliki cadangan minyak besar ya Pak ya di dunia Pak ya, nomor 2 kalau tidak salah. Yes. Apakah kondisinya sama dengan Iran? Kondisi apanya? Kondisinya bahwa di situ ada salah satu yang tidak akan mungkin dihancurkan, itu juga. Dan memang sekarang kan tidak dihancurkan. Itulah mempelajari kecepatan serangan rate-nya, ya rate-nya Amerika di jantung kotanya Venezuela, dan itu menggulingkan rezim, ya kan? Dan itu pelajaran itu ditarik ke Iran, which is very different. Sangat berbeda. Sangat berbeda kondisinya. Kalau di sini memang banyak sekali orang melihat bahwa pimpinannya mungkin tidak solid didukung oleh rakyat. Oke. Nah, tetapi kalau di Iran, produksi senjatanya pun yang di Iran itu tidak dijual oleh perusahaan karena perusahaan itu milik negara. Itulah yang mengakibatkan kenapa harga-harga persenjataan Iran itu roket, rudal, drone-nya dan segala macam persenjataannya itu sangat murah. Harganya murah. Iya, sangat murah. 17, bayangkan Fatah 2 itu cuma 17 miliar. Untuk mencegat satu senjata Fatah 2 itu membutuhkan 4 dan 5 Patriot dan THAAD. Wah, itu berkali-kali lipat harganya. Wah, itu satunya saja 200 miliar. Satunya saja. Kalau satu nembak satu ya 200 miliar. Kalau 5 kali 200. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya artinya apa? Itulah yang membuat kenapa stok senjatanya Amerika itu dan Israel itu habis. Ya critical situation ya. Kondisinya sudah sangat kritis itu. Dan oleh karena itu untuk mengisi ulang persenjataan itu, Presiden Trump kan meminta kembali anggaran tambahan. Ya, anggaran tambahan 200 juta US dollar. Dan itu belum disetujui. Baik. Nah, itu. Saya udah, ini waktu kita terbatas sayang sekali, tapi memang sangat seru berbincang bersama Pak Bastari. Terima kasih Pak Bastari. Ya, sama-sama. Kita doakan semoga perang segera berakhir. Amin, itu yang kita kehendaki. Dan biaya harga minyak semakin stabil ya Pak. Semakin stabil dan kita bisa menikmati pembangunan berikutnya. Amin, amin. Pak Bastari, terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama.